jalani dalam kehidupan. Yang pertama, sabar tanpa tepi. Apa Bu? Sabar tanpa tepi. Bagaimana kehidupan ini sering banget adanya apa? Masalah-masalah dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Kalau kita tidak sabar, ya bubar. Betul apa betul? Ya bubar sama keluarga, ya bubar kehidupan kita. Ya, mati gitu ya. Yang kedua harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah bersyukur. Apa? Bersyukur. Bersyukur tanpa tepi. Maka gunakan helikopter view Bu. Lihatnya tuh dari atas biar kelihatan semuanya. Kalau kita hari ini tidak bersyukur sama Allah, pasti kita ngelihatnya kita yang paling kecewa. Kita yang paling kena musibah. Kita yang paling kena bahaya, kita yang paling hidupnya nggak bahagia. Padahal kalau dunia kata Allah disuruhnya lihat yang di bawahnya. Kalau kita lihat helikopter view dari atas, itu banyak sekali juga yang hari ini sama seperti kita. Ya, makanya bersyukur. Kalau bersyukur Allah akan tambahkan. Dan kata Allah wasana jujis syakirin, Allah akan balas bagi orang-orang yang bersyukur. Apa bersyukur? Allah akan tambahkan nikmatnya, la azidannakum. Gak harus nambah kuantitasnya Bu, gak harus banyak nominalnya, tapi kualitasnya. Walaupun hari ini kita bukan siapa-siapa, tapi ternyata waktu kita dipakai untuk ibadah, kita gak punya uang banyak, tapi kita bisa bersedekah, ya kan? Nah itu namanya kualitas, bukan hanya kuantitas banyaknya tapi tidak bermanfaat. Kita punya mobil tapi mobilnya untuk bermaksiat, na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita punya mobil, kita punya rumah dipakai untuk ibadah. Insya Allah. Ada 3 agar kita mendapatkan lapisan keberkahan dalam kehidupan kita. Akhirnya Bu, ketika kita punya lapisan-lapisan keberkahan, kita punya uang 100.000. Tahu namanya lapis Bu? Lapis itu dibuka ada lagi. Ya, dibuka ada lagi, dibuka ada lagi. Nah, bagaimana lapisan keberkahan? Kita punya uang 100.000, tapi uang itu sangat bermanfaat bagi kita. Kita bisa bersedekah, kita bisa jajanin anak, kita bisa beli sayuran, kita bisa memanfaatkan dengan lebih. Karena ada orang yang punya 100 juta tapi tidak berkah. Ya kan? Untuk bayarin selingkuhan. Ya serius Bu, banyak. Untuk datang ke tempat maksiat, na'udzubillahi min dzalik, itu banyak banget. Nah, bagaimana cara dapat lapisan keberkahan dari Allah? Dah harus banyak tapi manfaatnya besar. Dah harus banyak tapi manfaatnya besar. Kita punya kerudung, kita pakai untuk datang ke majelis, kita datang ke masjid, bukan hanya untuk disimpan aja di dalam lemari. Ya kan? Yang pertama, yang dia berlapang dada dengan kehidupannya, menerima apa yang Allah takdirkan. Dan juga orang yang berlapang dada, pasti dia meyakini setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan dia nggak diam Bu, fa'idza farogta fangsob. Ketika dia selesai satu urusan, dia berlanjut ke urusan yang lain. Setelah ngaji, dia hari ini mempersiapkan apa? Cucian tuh mau hujan. Habis cucian sore apa? Istrika. Ya kan? Habis istrika apa? Ngaji maghribnya. Habis isya apa? Tidur, bangun sholat tahajud dan sebagainya. Itu tandanya dia mendapatkan keberkahan. Dan wa ila rabbika fargob. Orang yang berlapang dada, dialah orang yang berharap hanya sama Allah aja. Ya, berharap sama Allah aja, nggak berharap sama siapapun. Ya, ketika dia buat apa? Makanan, ketika dia buat kopi, dia berharap Allah yang balas aja, bukan suami. Ketika dia sudah ngasuh anak, ternyata anaknya seperti itu, dia berharap sama Allah aja, ya kan? Nah, ini orang yang dia mendapatkan keberkahan. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mendapatkan keberkahan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada di surah At-Taubah. Di surah apa? Di At-Taubah. Allah sampaikan, waridwanum minallahi akbar, dan keriduan Allah lah yang terbesar. Maka semua yang ada di dunia ini kecil. Yang kita harapkan semua yang ada di dunia ini itu kecil, kecuali
keridhaan Allah lah yang terbesar. Maka jangan sampai kita mencari apapun di kehidupan ini kecuali kita berharap hanya sama Allah. Berharap apa? Ridho. Kalau Allah ridho sama kita, ya, insya Allah Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya, Allah sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, irji'i ila radiyatan mardiyah, yang dia apa? Ridho. Allah pun ridho kepadanya. Ya, kita tadi lapang dada, ridho menerima, Allah pun apa? Ridho sama kita. Insya Allah, Bu, kehidupan ini hanya sementara aja. Dan akhirat itu selamanya. Di dunia itu bukan tempat tinggal, tapi di dunia itu tempat meninggal. Betul apa betul? Sudah berapa ribu, sudah berapa juta, 10 juta kelebihan ya. Sudah berapa banyak tetangga, saudara, kerabat yang sudah meninggal. Mungkin suami ibu duluan. Bisa jadi. Karena apa? Karena ternyata dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia itu tempat meninggal. Kita akan meninggal, dan tempat yang sebenarnya kita mana? Di surga, insya Allah. Yang ketiga, cara kita dapat lapisan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ada yang tahu? Ya, yaitu orang yang dia meniatkan kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ridho, ikhlas, ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia beramal solih, ya kan? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang dia beramal solih, dia beriman juga, dia menasihati dalam kebaikan, dan juga dia menasehati dalam kesabaran. Karena sabar itu tanpa tepi, karena tepinya itu ketika kita wafat dan ketika kita masuk surga. Syukur juga sama, tidak boleh ada berhentinya kita syukur sama Allah. Maka di pagi hari, coba Bu, kita banyak-banyak bersyukur sama Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Ya Allah, makasih Engkau telah memberikan rambut. Ya Allah, Engkau telah makasih telah memberikan mata. Ya Allah, makasih Engkau telah memberikan nafas. Ya Allah, makasih Engkau telah memberikan lisan. Ya Allah, makasih Engkau masih memberikan dada atau jantung yang berdetak terus lagi. Ya Allah, makasih Engkau telah memberikan pencernaan yang lancar agar hamba bisa makan yang enak, yang nikmat, yang pedes-pedes kayak gitu kan. Ya Allah, makasih Engkau kasih kaki. Ya kan? Jadi banyak sekali ketika kita bersyukur sama Allah. Ya, dan terakhir Ibu ingin menasehati untuk saya dan Ibu sekalian, hati-hati kepada uang sogok yang disampaikan oleh para pileg, ya, calon legislatif, atau nanti bisa jadi putaran kedua, ada lagi serangan fajar. Hati-hati, itu hukumnya haram diterima. Jangan sampai kita milih karena sogokan. Kata Nabi, orang yang menyuap dan orang yang disuap finnar, ya, masuk dalam neraka. Alhamdulillah Bu, saya nggak pernah dapat dan saya nggak mau nerima, ya kan. Padahal teman-teman saya tuh, ya kan, karena dia tahu kalau nyogok saya ceramain kamu, saya nasihatin kamu, kayak gitu. Hati-hati Bu, 100